Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang 3 makna hamba sahaya melahirkan tuannya yang jadi tanda kiamat. Silahkan ditonton video ini sampai habis. 3 makna hamba sahaya melahirkan tuannya yang jadi tanda kiamat. Hamba sahaya melahirkan tuannya adalah salah satu tanda kiamat sugra atau kecil. Hamba sahaya merupakan seseorang yang tengah diperbudakan. Hal ini pernah disebutkan Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Jibril datang dalam bentuk seorang laki-laki berpakaian putih, berambut hitam tebal. Jibril menanyakan tentang Islam, iman, dan ihsan. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya Jibril bertanya mengenai kiamat. Rasulullah SAW menjawabnya, tidakkah yang ditanya lebih tahu dari yang sebenarnya? Jibril berkata, kalau begitu beritahu aku apa tanda-tandanya. Rasulullah SAW menjawab, hamba sahaya melahirkan tuannya, dan kau melihat orang yang tidak beralas kakinya, telanjang, serta penggembala kambing yang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi. Kemudian Ibnu Abbas meriwayatkan jawaban Rasulullah SAW tersebut. Dia berkata, ya Rasulullah, siapa penggembala kambing dan orang-orang tak beralas kaki, lapar dan miskin itu? Orang Arab. Jawab Rasulullah SAW. Ada beberapa pendapat mengenai maksud dari hamba sahaya yang melahirkan tuannya. Simak penjelasan berikut ini. Anak menjadi tuan atas ibunya sendiri. Dikutip dari ensiklopedia Kiamat oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashgar, menurut para ulama, maksud hamba sahaya melahirkan tuannya adalah sebuah pemberitahuan akan banyaknya hamba sahaya serta anak-anaknya. Dalam hal ini, anak hamba sahaya dari tuannya berarti anak tersebut sederajat dengan tuannya. Pasalnya, harta seseorang akan jatuh ke anaknya. Ada juga pendapat lain bahwa para hamba sahaya melahirkan raja-raja, lalu ibunya jadi pengasuhnya dan si anak jadi tuan atas ibunya dan tuan selain ibunya. Hal ini telah terjadi di mana banyak hamba sahaya menjadi merdeka dengan milkul yamin atau orang-orang yang pernah hidup bersama kaum muslimin dan disebut kaum budak. Secara syariat, anak-anak yang lahir dari hamba sahaya menjadi orang yang merdeka. Tanda maraknya praktik perbudakan. Dalam buku 6 Pilar Keimanan oleh Syekh Nawawi, disebutkan bahwa ada berbagai pendapat yang menafsirkan salah satu tanda hari kiamat pada hadis sebelumnya. Menurutnya, hadis tersebut itu membahas perihal gambaran kekacauan pada akhir zaman. Kala itu, ramainya penjualan ibu hingga kerap terjadi pembelian ibu sendiri oleh anaknya. Pendapat lainnya datang dari Syarah An-Nawawi ala Muslim yang menjelaskan bahwa secara bahasa Al-Amah dalam hadis tersebut berarti budak perempuan yang ditawan di medan perang. Sehingga para ulama tersebut berpendapat bahwa kalimat hamba sahaya melahirkan tuannya sebagai tanda kiamat adalah sebagai tanda menyelarnya praktik perbudakan di masa mendatang. Sampai lahirlah anak-anak hasil dari hubungan antara budak dan tuannya atau majikannya. Maraknya penjualan ibu dan anak-anak di akhir zaman, sampai di antara para pembeli dibeli oleh putranya tanpa mengetahui bahwa dia adalah ibunya sendiri. Tafsir Al-Azhar Jilid 3 karya Hamka juga berpendapat bahwa ada kemungkinan hadis tersebut memiliki makna seorang petualang yang tanpa diketahui asal-usulnya, kemudian dia diadopsi oleh seorang budak. Namun, seiring berjalannya waktu, anak tersebut justru menjadi sombong, terlebih setelah ia meraih kesuksesan atau kekuasaan. Arti budak sebagai kiasan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menentang pendapat sebelumnya.
Menurutnya perbudakan sudah banyak terjadi dan budak perempuan yang melahirkan anak untuk majikannya sudah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Mustafa Adib Al-Buga dan Syekh Muhyiddin Mistu dalam kitab Al-Wafi fi Syarh Al-Arba'in Al-Nawawiyah mendukung pendapat tersebut. Hadis hamba saya melahirkan tuannya adalah bentuk kiasan dari banyaknya perbuatan durhaka pada orang tua. Akibat kedurhakaan kepada orang tua marak di anak-anak, sang anak pun memperlakukan ibunya dengan perlakuan tuan kepada hamba sahayanya. Mereka berani menghina dan memarahi ibunya sendiri. Perbuatan durhaka sebagai tanda kiamat dalam hal tersebut digambarkan sampai seorang ibu atau bapak menjadi takut pada anaknya sendiri, layaknya hamba sahaya yang takut pada tuannya. Oke, sekian video kali ini. Silahkan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan di video kali ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab.